Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah, hari pertama Allah izinkan baik yang hadir di masjid maupun yang online sama dengan mengundang malaikat. Di atas perumahan kita ini ada miliaran malaikat. Di Kelapa Dua ada miliaran malaikat sedang berkumpul. Inna lillahi malaikatun sayyar. Allah memiliki malaikat keliling. Kita tidak tahu, mungkin dari Cimanggis sampai ke Pasar Rebo, muter sampai Pasar Minggu, balik ke UI. Ternyata di dekat Brimob di Kelapa Dua ini ada hamba Allah sedang berkumpul. Nanti setelah selesai jam 6.15 menit, insya Allah malaikatnya pulang ke langit. Langsung ditanya oleh Allah, padahal Allah Maha tahu. Min aina ji'tum, dari mana kalian dari para malaikat? Ji'na min ibadin laka, kami datang dari hamba-hambamu yang sedang kumpul. Mudah-mudahan masjid kita ini disebutkan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka kumpul di sana? Yusabbihunak bertasbih, wa yahmadunak bertahmid, wa yukabbirunak bertakbir, wa yuhallilunak bertahlil. Kita tasbih sekali lagi bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah bertanya lagi, apa yang diharapkan oleh mereka? Ya Allah, seluruhnya mohon agar engkau izinkan bisa masuk surga. Didoakan semuanya bisa masuk surga. Amin. Allah bertanya, apakah sudah pernah melihat surga? Belum ya Allah. Belum pernah melihat surga, sudah minta surga. Baru saja habis salat, semuanya kita membaca Allahumma antas salam. Bersama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Ya Allah, masukkan kami semuanya yang ada di rumahmu ini ya Allah, semuanya masuk ke surga, kampung kesejahteraan. Allah bertanya lagi, apa yang diharapkan? Semuanya mohon agar engkau selamatkan dari neraka. Apakah sudah pernah melihat neraka? Belum ya Allah, belum pernah melihat neraka, sudah minta diselamatkan. 3 kali, Allahumma ajirna. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Sekarang nerakanya menjawab. Neraka menjawab. Apa jawabannya? Allahumma ajirhum minni. Ya Allah, selamatkan semuanya dari aku. Ini hadisnya panjang, saya ringkas saja. Langsung Allah berfirman, saksikan wahai para malaikat, semua yang hadir dosanya aku ampuni. Subhanallah. Inilah yang menyebabkan saya senang sekali hari ini, pagi ini bisa ketemu di sini karena merasa banyak dosa. Dan saat ini alhamdulillah diampuni oleh Allah. Coba saya mau bertanya, yang punya dosa tolong menjawab, yang tidak punya jangan. Yang punya saja ya.
Kira-kira kita punya dosa apa tidak? Ya nggak punya jangan. Punya dosa apa tidak? Punya. Masya Allah. Banyak. Dan saat ini sudah diampuni oleh Allah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirah. Orang yang hadir di majelis seperti ini, berikan kabar gembira wahai Muhammad, semua dosanya aku ampuni. Hari ini saya tidak lama-lama, kurang lebih sampai jam 5:25 menit. Waktu Mekah Al-Mukarramah. Insyaallah ya. Sekarang di Mekah baru jam 1 ini ya. Sabar ya. Di Mekah baru jam 1. Masya Allah, sedang nikmat-nikmatnya orang tawaf. Kita mau berangkat tadi, kita perhatikan Masya Allah, berjubel orang-orang yang sedang mau tawaf. Mudah-mudahan semuanya yang hadir ini bisa pergi ke Mekah. Amin, amin. Alhamdulillah, ini ada guru saya, ini Bapak Kiai Haji Abdul Razak, ini bisan saya. Ini bisan saya. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Insyaallah ini Kiai Haji Abdul Razak dan gurunya wali kota. Ini gurunya wali kota di Gontor. Wali kota Dr. Idris Abdul Samad. Beliau ini Abdul Razak Abdul Samad, sama-sama Abdul Samad. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana kita menggapai keberkahan pada bulan Ramadan ini bersama dengan Al-Qur'an? Para tamu Allah yang berbahagia, Allah berfirman, Ar-Rahman. Semua kita tidak bisa tinggal di perumahan ini, tidak bisa. Semuanya tidak bisa pergi ke masjid, semuanya tidak mendapatkan sesuatu kecuali dengan pertolongan Ar-Rahman. Alhamdulillah, 2 Ramadan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bisa ke masjid, kadang-kadang masjidnya tutup. Ternyata hari ini mulai Ramadan yang pertama Allah izinkan kita bisa tarawih. Kemudian sahur hari ini kita bisa semuanya di rumah Allah melaksanakan sholat masyhud. Ini namanya sholat masyhud. Sholat yang disaksikan oleh para malaikat di hadapan Allah. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Semuanya tidak bisa hadir, baik offline maupun online, kecuali dengan pertolongan Ar-Rahman. Pertanyaannya, siapa Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah Allamal Qur'an, yang mengajarkan kita Al-Quran. Yang punya Al-Quran dijamin masuk surga. Dan karena itu saya mau bertanya, jika di rumah kita sudah ada Quran, tolong menjawab. Yang belum ada Qurannya, jangan. Kira-kira di rumah kita semuanya ada Quran apa tidak? Yang nggak ada jangan loh. Ada Quran apa tidak? Dijamin masuk surga. Insyaallah. Namun Qurannya saya berharap jangan satu, sejumlah anggota keluarga. Sejumlah anggota keluarga, Iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada sahibnya. Sahibul hajat yang punya hajat, sahibul bait yang punya rumah, sahibul Quran yang punya Quran. Oleh karena itu, mumpung belum kelewat jauh, jika ada kesempatan, tolong beli mushaf yang besar. Kira-kira membacanya tanpa kacamata. Untuk siapa? Untuk 4 orang. Saya ulangi lagi, tolong membeli mushaf 4. Yang besar, membacanya tanpa kacamata. Untuk siapa? Untuk ibu kandung, ibu mertua. Bapak kandung, bapak mertua. Insyaallah. Ya, Ustaz Sarbini insyaallah ya. Ustaz Sarbini mudah-mudahan kita semuanya bisa hadiah yang terbaik dan yang terindah untuk orang tua adalah mushaf Al-Quran. Dan ini nanti yang akan bisa mengantarkan kita ke surga. Keberkahan dengan Ramadan ini. Agar kita mendapatkan keberkahan, kita ikuti
apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau sedihkan aku. Jangan kau jadikan aku menangis pada hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta tidak berguna. Anak keturunan tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang cinta damai. Yang kita raih hari ini, mulai awal Ramadan ini, tolong semuanya kita, agar mendapatkan keberkahan bersama Al-Quran, tolong kita mempunyai qalbin salim. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan ayat surat Al-A'raf 199. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Terjemahannya ringan sekali. Khudhil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, ajaklah orang lain untuk berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang bodoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa maksudnya ayat ini? Malaikat Jibril menjawab, saya tidak tahu ya Rasulullah. Saya mau bertanya kepada Allah. Menuju kepada Allah satu hari sama dengan 50.000 tahun. Saya ulangi lagi, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Malaikat Jibril dan para malaikat terbang menuju kepada Allah dalam satu hari fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Satu hari sama dengan 50.000 tahun untuk menuju kepada Allah. Namun dengan izin Allah, malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Malaikat sekarang ini yang ada di sini ada yang sayapnya 2. Sekarang yang ada di sini. Ada yang sayapnya 3. Ada yang sayapnya 4. Ada yang sayapnya 5. Uli ajnihatin, mempunyai sayap. Masna 2. Wasulasa 3. Waruba'a 4. Yazidu fil khalqi mayasa. Ada yang 5, ada yang 10. Yang paling besar adalah malaikat Jibril, memiliki 600 sayap. Semua saya doakan mudah-mudahan tahun ini bisa pergi ke Mekah. Amin. Ini saya anggap para tamu Allah yang berbahagia. Sebelah kanan kita ini Hotel Zamzam di Mekah. Sebelah kanan Hotel Zamzam. Kemudian masuk pintu nomor 1 King Abdul Aziz. Kemudian di sebelah pojok sana adalah istana. Istana Jabal Abi Qubais. Antara Zamzam dengan istana itu namanya Azyad. Malaikat Jibril menampakkan dirinya di atas angkasa. Ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Dilihat oleh Nabi, sangat besar memenuhi angkasa raya. Malaikat Jibril, para tamu Allah yang berbahagia, mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak. Kalau Allah perintahkan sekali teriak, teriak sekali saja, Jabodetabek mati semuanya. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Tidak ada musibah bencana yang diperintahkan oleh Allah kecuali illa sayhat, sekali teriakan malaikat Jibril fa idahum khamidun, tiba-tiba seluruhnya mati. Malaikat Jibril sangat besar. Dan malaikat Jibril kan terbang. Padahal perjalanannya 50.000 tahun. Dengan izin Allah hanya sekejap. Sudah balik lagi. Oh ya Rasulullah. Maksudnya ayat khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, ajaklah orang lain berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah kepada orang yang bodoh. Ternyata maksudnya adalah innallaha ya'muruka an ta'fu amman dhalamaka. Maafkan orang yang zalim kepadamu. Insyaallah, ini pelajaran yang luar biasa, berkah bersama Al-Qur'an. Innallaha ya'muruka an ta'fu amman dhalamaka, orang yang zalim kepadamu, pada dirimu. Tapi yang dizalimi bukan Islam. Yang dizalimi bukan umat. Kalau dizalimi
Islam tidak boleh diam gitu. Kalau pribadi kita yang dizalimi, innallaha ya'muruka an ta'fu amman dzalamaka, maafkan orang. Siapa yang memaafkan orang lain, dia dijamin masuk surga. Oleh karena itu kesempatan ini saya ajak untuk qalbin salim, terjemahannya adalah senyum. Siapa yang senyum, siapa yang salaman, dan insya Allah alhamdulillah sekarang ini pandeminya mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa senyum, bisa tengok kanan, tengok kiri. Baik semuanya. Tengok kanan, tengok kiri, salaman sambil senyum. Subhanallah. Senyum. Sudah senyum. Masya Allah. Mudah-mudahan. Udah senyum. Ini namanya qalbin salim. Ini yang paling berkah. Jika sekarang ini orang Indonesia bisa senyum, Masya Allah. Demi Allah, COVID-19 diangkat seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyum. Tadi yang saya baca ayatnya, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang qalbin salim, saling memaafkan, inilah orang yang sukses. Alhamdulillah di awal Ramadan. Kalau kemarin sudah alhamdulillah, kalau belum tolong pulang dari sini nanti sekitar jam 7, jika orang tuanya ada di dekat rumah kita datang. Jika orang tua jauh, tolong ditelepon. Kita semuanya mohon ridhonya keluarga. Ini namanya qalbin salim. Pertama. Yang kedua, jika ingin kita mendapatkan keberkahan, tolong berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua yang masih hidup, tolong bahagiakan. Orang tua yang sudah meninggal dunia, tolong bahagiakan. Yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia, tolong dibahagiakan. Ada negara, dikatakan negaranya kata paling maju. Ternyata orang tua, kalau sudah usianya di atas 60, tidak ada yang mau tinggal sama orang tuanya. Orang tuanya, maaf sekali lagi ini bahasanya agak kasar, dibuang di panti jompo. Bangunannya seperti hotel bintang 5. Dokternya, susternya, perawatnya, kemudian hidangannya, semuanya serba cukup dan mewah, ditanggung oleh negara. Tapi kita perhatikan pada waktu itu, subhanallah, ada nenek-nenek usianya 65 nangis. Kakek-kakek nangis, hampir seluruh penghuninya nangis. Saya tanya kepada Ustaz Muhammad Joban, Ustaz, mengapa mereka nangis? Karena tidak ada anaknya, cucunya yang jenguk ketemu kakek neneknya. Di dalam Al-Quran, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Kalau orang tuamu, bapak ibumu, kalau sudah sepuh, kalau sudah tua, kalau bisa rumahnya jangan jauh-jauh dengan kita. Bahkan bahasa Al-Qurannya, imma yablughanna indaka, kalau bisa tinggal satu rumah dengan kita. Bahagiakan ibu kita, bahagiakan bapak kita. Kalau yang sudah meninggal dunia, ya Allah, kami belum bisa berbakti dengan sempurna. Izinkan kami, ya Allah, bisa mendoakan bapak ibu kami. Kami bisa sedekah wakaf atas nama bapak ibu kami, ya Allah. Inilah orang yang berkah Ramadannya bersama dengan Al-Quran. Oleh karena itu, saya punya usulan ini, mumpung belum terlambat, baru hari pertama. Jika ada uang, jangan banyak-banyak, cukup 100.000 rupiah. Atau 500.000 rupiah. 1 juta. Lebih maupun kurang, tolong segera disampaikan kepada orang tua. Ibu, bapak, alhamdulillah saya ada rezeki ini 100.000, saya ada rezeki 500.000, saya ada rezeki 1 juta, saya ada rezeki 5 juta. Hari ini ibu saya transfer untuk bekal Ramadan. Subhanallah, ibu kita pasti menangis, saking senangnya. Bukan untuk ibu kita, bukan untuk bapak kita. Untuk apa? Untuk ibunya sedekah, bapaknya sedekah. Untuk memberikan takjil kepada musola masjid. Oleh karena itu saya sarankan, mudah-mudahan kita ada rezeki. Kalau bisa kita kirim 500.000, 1 juta, 5 juta, silakan. Bahagia mereka, bahagia luar biasa. Inilah anak yang berbakti dan ini keberkahan yang luar biasa. Saya ada teman dari Langitan, nih langit nih, Pondok Langit.
mondok bersama-sama. Ketika pulang, dia punya kakak, punya adik. Kakak adiknya biasa-biasa, tapi dia sangat sukses berhasil. Anaknya semuanya hafal Quran 30 juz. Usahanya maju. Usaha apa saja gampang, sampai banyak orang bertanya, Pak Haji rahasianya apa ya? Pak Haji kok bahagia, sukses, semuanya berhasil. Nggak ada keistimewaan apa-apa, biasa-biasa aja. Tolong dong berbagi pada kami. Akhirnya, oh iya, kurang lebih saya sudah 15 tahun. Setiap habis sholat subuh di masjid, saya menuju ke rumah ibu saya, ke rumah bapak saya. Kemudian saya bikinkan minuman hangat dan saya siapkan sarapan seadanya. Dan ini sudah saya lakukan 15 tahun, tidak pernah absen ketika saya ada di rumah. Ternyata dia berhasil, dia sukses karena dia berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu langkah bahagianya kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa mengajak ke Mekah. Amin, amin ya. Dan mudah-mudahan bisa membahagiakan. Jika yang sudah meninggal dunia, tolong doakan. Kemudian kita sedekah wakaf atas nama orang tua. Inilah anak yang mendapatkan keberkahan Ramadan, dibimbing oleh Al-Quran. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Kalau bapak ibumu sudah sepuh, sudah tua, kalau bisa tinggal dekat dengan kamu. Bahasa Al-Qur'annya indaka. Imma yablughanna indaka, tinggal satu rumah dengan kita. Saya usulkan kepada para suami, para istri, tolong jika istri ingin berbakti kepada orang tua, tolong didukung. Jangan dihalangi oleh suami. Demikian istri, kalau suami ingin berbakti kepada orang tua, tolong ayo kita dorong untuk berbakti kepada orang tua. Jika hal itu kita lakukan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kalau kita berbakti kepada orang tua, maka anak kita akan berbakti kepada kita. Baik, ini dua. Ini jamnya cepat sekali nih. Mudah-mudahan baterainya habis. Masya Allah. Karena ini nanti jam 6 lebih 15 menit sudah selesai. Yang ketiga, tolong semuanya ahlul Quran. Man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Quran, terutama Ramadan ini. Bacanya berapa? Minimal 1 halaman. Minimal 1 halaman. Kalau bisa setengah juz. Bahkan mudah-mudahan Ramadan mulai hari ini, kalau bisa 1 juz. Kalau 1 juz 1 hari, berarti khatam sekali sebulan. Yang masih muda tolong bacanya 2 juz. Khatam 2 kali. Mudah-mudahan tolong diamini bisa membaca 3 juz. Masya Allah. 1 hari 3 juz. Khatam 3 kali. Inilah keberkahan yang luar biasa. Man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Quran. Wa ta'allamahu, mau ngaji seperti kuliah subuh hari ini. Wa amila bihi, dan diamalkan. Ul bisawalidahu tajamin nur. Ibu kita, bapak kita diberikan oleh Allah mahkota intan mutiara. Yang masang siapa? Anaknya. Wa yuksa walidahu, dan bapak ibunya diberikan baju kebesaran. La taqumu bihimad dunya, tidak bisa dibeli dengan 100 miliar. Saya ulang lagi, siapa yang membaca Al-Quran, kemudian belajar ilmunya, tafsirnya, diamalkan, maka ibu bapak kita diberikan mahkota intan mutiara. Yang bercahaya lebih indah dari cahaya matahari. Wa yuksa walidahu bi khullatin la taqumu bihad dunya, dan orang tua kita diberikan baju kebesaran, tidak bisa dibeli dengan 100 triliun, tidak bisa dibeli dengan dunia. Sampai ibu kita menangis, bukan menangis sedih. Ya Allah, bima kasaina, ini pahala apa ya Allah? Ibu, bapak kita menangis. Bima kasaina. Allah menjawab, bi akhdi waladiku ma'al Qur'an, karena anakmu rajin membaca Al-Quran. Oleh karena itu alangkah bahagianya hari ini. Kita ingin mendapatkan keberkahan Ramadan bersama dengan Al-Quran, tolong kita bisa membaca 1 hari 1 juz. Semuanya amin. Amin, amin, amin ya. Saya doakan bisa membaca 2 juz. Amin.
Bahkan kalau bisa membaca 3 juz. Kalau Imam Syafi'i berapa? Kadang-kadang saya nggak nyambung, Pak. Ibu-ibu saya nggak nyambung. Imam Syafi'i dalam 1 bulan, bulan Ramadan, khatam 60 kali. Kadang-kadang bingung lah, ini dibuktikan oleh santri-santri Baitul Quran. Alhamdulillah, Tasmi Akbar. Ada yang duduk dari jam 6 pagi begini, sampai jam 6 sore selesai. Oh, berarti kalau begitu Imam Syafi'i tidak mustahil. Bisa saja, karena kita kalau kita duduk Bapak, 1 jam bisa membaca 3 juz. Ini para santri, bahkan ada yang 5 juz. Membaca dengan tartil, Masya Allah, sehari bisa, bukan sehari, 1 kali duduk, bisa 3 juz, bisa 5 juz. Berarti 6 kali duduk, udah selesai. Sekarang di sini saya tidak banyak-banyak. Hanya 1 saja. Mudah-mudahan Ramadan mulai hari ini, jangan ketinggalan. Bahkan tadi malam ada yang sudah dapat 1 juz membacanya. Subuh ini nanti 1 juz lagi, sore 1 juz, berarti 30 hari berarti khatam 3 kali. Inilah orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bi akhdi waladikuma Al-Qur'an. Baik, ini bacaannya. Saya tambah lagi, tolong kalau bisa baca, pilih 1 ayat. Dibaca terjemahannya. Mudah-mudahan kita bisa membaca 1 ayat. Nggak banyak-banyak. 1 ayat dibaca terjemahannya. Jangan sekali, diulangi 3 kali. 5 kali. Bila perlu 10 kali, supaya kita paham apa maksudnya ini. Yang kedua, mudah-mudahan bisa nabung 1 hari 1 ayat. Contohnya, qad aflahal mu'minun. Ini sudah 1 ayat. Hari ini saya ajak ngapalin 1 ayat. Coba ikut saya. Qad aflahal mu'minun. Bersama-sama. Qad aflahal mu'minun. Sekali lagi. Qad aflahal mu'minun. Sekali lagi. Alhamdulillah, sudah hafal 1 ayat. Alhamdulillah ya. Kalau 1 hari 1 ayat, sebulan dapat berapa ayat? 30. Setahun 360 ayat. Insyaallah Ramadan awal tahun depan insyaallah sehat walafiat, saya kesini lagi, seluruh yang ada di masjid ini sudah hafal 360 ayat. Amin, amin, masyaallah. Gampang sekali. Gak usah banyak-banyak. 1 ayat. Terjemahannya dibaca dan ada yang dihafal, untuk dihafalkan 1 ayat saja, dan terjemahnya 1 ayat untuk membacanya mudah-mudahan bisa 1 juz. Jika kita membaca ayat Al-Quran, para tamu Allah, malaikat datang ke rumah kita. Malaikat rahmat mendoakan kepada kita. Maka selalu kita mengatakan bahwa kalau kita membaca Al-Quran, kita bertasbih sama dengan mengundang malaikat. Sama dengan mengundang malaikat. Ini malaikatnya senang sekali mendengarkan. Bahkan ketika kita sholat tadi, malaikatnya ada yang sudah piket. Sekarang ini ada malaikat piketnya pagi. Nanti asar bergantian. Yang kemarin asar, kemudian pas qomat, malaikat yang piket malam langsung naik. Allah bertanya lagi, kaifa taraktum ibadi, wahai para malaikat, bagaimana engkau tinggalkan hamba-hambaku yang ada di Kelapa Dua Residen? Ini Kelapa Dua Residen ya? Kelapa Dua Residen. Langsung malaikat menjawab, atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, ketika asar saya datang, mereka sedang salat. Wa taraknahum wa hum yusallun, kami datang, kami tinggalkan sedang salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maka bersyukurlah hari ini salat kita dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini untuk Al-Qur'an. Baik. Yang keempat, mudah-mudahan kita bisa menjadi ahlul ibadah. Ahlul ibadah. Man shalla ma'al imam, siapa yang sholat bersama imam sholat isya. Kemudian sholat tarawih. Diteruskan dengan witir. Tadi malam saya perhatikan jam 9 selesai.
Saya sholat di Jatiwarna. Tadi malam saya sholat di Jatiwarna, saya perhatikan jam 9 sudah selesai witir. Saya ulangi lagi, man shallama al-imam hatta yang sharif, siapa yang sholat bersama dengan imam, sholat isyaknya berjamaah. Dilanjutkan dengan sholat tarawih. Setelah tarawih kemudian witir 3 rakaat. Kutibat lahu qiyamul lailah, maka ditulis baginya seperti sholat semalam suntuk. Oleh karena itu saya sarankan, mudah-mudahan kita tolong jangan mundur dulu. Kalau sudah 8 rakaat, jangan mundur dulu, tapi ikut sampai witir. Iya Pak Kiai, tapi malam saya mau tahajud. Boleh, sekalipun sudah witir, kita masih boleh tahajud. Saya ulang lagi, sekalipun kita sudah witir, ternyata tadi malam nih, tadi subuh, sebelum subuh jam 3 kita sudah bangun, boleh tahajud. Kemudian sahur. Sebaiknya jarak sahur dengan subuh berapa menit? Rasulullah tidak pakai menitan, tapi pakai ayat. Diperkirakan 50 ayat. Jadi kalau kita sudah, sekarang mungkin kita jam 4 seperempat, sudah selesai, kemudian segera kita sholat tahajud. Kemudian subuhnya bersama-sama di masjid seperti ini, maka insyaallah inilah orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan bersama dengan Al-Quran, dan kita menjadi ahlul ibadah. Jadi setiap malam, mulai tadi malam Ramadan, Allah bebaskan hambanya dari neraka. Nanti malam ada lagi, malam ketiga ada yang dibebaskan lagi dari neraka, sampai malam Idul Fitri. Oleh karena itu mudah-mudahan kita, termasuk keluarga kita, orang tua kita, mudah-mudahan termasuk yang dibebaskan oleh Allah dari siksaan api neraka. Tapi kita tidak tahu tanggal berapa. Tidak tahu tanggal berapa. Supaya kita mendapatkan kebebasan dari neraka, tolong dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita selalu rajin ibadah. Mudah-mudahan dengan adanya kita selalu rajin ibadah pun mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, ini mumpung di awal harus kita terangkan. Rasulullah bersabda, siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, carilah 10 malam terakhir. Lebih dekat lagi, malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Di Mekah, berdasarkan dengan hadis mereka, Lailatul Qadar itu jatuh setiap malam 27. Biasanya sebelum pandemi sampai 2 juta orang. Jam 3 malam tahajud bersama dengan Imam Sudais. Mulainya setengah 1. Setengah 1 mulai 11 rakaat sampai jam 3. Subhanallah, jam 3 selesai mereka berdoa mengamini doanya Imam Sudais. Allahumma rzuqna ru'yata wajhikal karim, ya Allah, izinkan kami bisa melihat wajahmu di surga, ya Allah. Semuanya aminnya serentak 2 juta orang. Amin. Sampai gemetar. Malam 27. Namun Rasulullah bersabda, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ramadan itu ada satu malam lebih utama daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Tanggal berapa? Menurut orang Indonesia, Lailatul Qadar itu tanggal 17. Buktinya apa? Setiap tanggal 17 di Istiqlal mengadakan peringatan Nuzulul Quran. Masjid-masjid ini kalau minta pada Ustadz, tolong Ustadz nanti menyampaikan Nuzulul Quran pada malam 17. Mengapa? Karena keyakinan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Namun para tamu Allah yang berbahagia, Lailatul Qadar sengaja oleh Allah dirahasiakan. Apakah tanggal 10, tanggal 20? Tidak ada yang tahu. Rasul bersabda, fihi lailatun. Ramadan itu ada satu malam, khairun min alfi syahrin. Lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Oleh karena itu, cara untuk mencarinya, tolong jangan dipancing. Biasanya 10 malam terakhir rajin, terutama malam ganjil. Di Mekah, kalau sudah malam ganjil itu lebih banyak orang yang terawih, orang tahajud.
Malam 21 rame. Malam 22 rame tapi agak kurang. 23 tambah banyak lagi. 24 agak berkurang. 25 banyak lagi. Tanggal 26 agak kurang. Puncaknya 27 sampai 2 juta orang. Mengapa? Meyakini itu Lailatul Qadar. Bagi kita karena sudah tahu Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah, sebaiknya tolong jangan dipancing. Yang namanya mancing itu malam ganjil rajin, genap tidak rajin. Kemudian berikutnya, enaknya mulai tadi malam, alhamdulillah kita sudah tarawih, nanti malam tarawih lagi, malam ketiga, malam keempat, sampai terusnya. Caranya kita jaring, fa insyaallah semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Lailatul Qadar. Sebab siapa yang membaca Al-Quran pada Lailatul Qadar, sekalipun hanya membacanya setengah juz atau setengah jam, lebih utama daripada membaca Al-Quran 83 tahun. Siapa yang terakhir berketepatan dengan Lailatul Qadar, maka lebih utama daripada dia sholat selama 83 tahun. Siapa yang sedekah berketepatan dengan Lailatul Qadar, maka lebih utama daripada sedekah selama 83 tahun. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita ahlul ibadah, kita mulai rajin dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa mencari dengan ridho Allah mendapatkan keberkahan. Yang terakhir, habis ini kita mungkin doa atau mungkin kita dialog sebentar. Ahlus sedekah. Siapa yang sedekah, cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sedekah, anaknya menjadi anak yang soleh, solihah. Siapa yang sedekah, semuanya akan diberkahi hidupnya oleh Allah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang sedekah, hidupnya bahagia. Siapa yang sedekah, cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang punya hutang 2 miliar. Kalau pengusaha saya rasa uangnya banyak, kadang-kadang punya hutang, kadang-kadang menghutangi. Tapi ini Ustadz punya hutang 2 miliar. Hutangnya 2 miliar. Kemudian dia datang kepada almarhum Bapak Kiai Syafi'i Hazami. Pak Kiai, mohon doa, mohon nasihatnya. Ada apa? Saya punya hutang 2 miliar. Sambil nangis orangnya. Saya punya hutang 2 miliar. Pak Kiainya senyum. Pak Kiai senyum. Mohon doanya Pak Kiai. Ambil sajadah. Ambil sajadah. Apa maksudnya Pak Kiai? Tolong nanti malam kamu tahajud. Surat Al-Muzammil ayat 9. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi, Allah itu Tuhan timur. Wal maghribi, Tuhan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, jadikan Allah wakil kita. Serahkan kepada Allah. Kepingin anak kita menjadi anak soleh-soleh, tolong tahajud, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak kita. Siapa yang punya usahanya maju, dan selama ini diuji oleh Allah dengan pandemi, banyak yang gulung tikar, ternyata orang yang sholat tahajud akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, jadikan Allah wakil kita. Yang kedua, kalau kita ingin sukses, tolong baca doa Nabi Yunus. Nabi Yunus, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ditelan ikan 3 hari 3 malam. Saya pernah di Gorontalo, Pak. Ada satu tempat di pantai, itu ikan hiunya itu banyak. Kemudian ada yang kita lihat, maaf, mulutnya itu selebar meja ini. Saya hanya ingat, ya Allah, sebesar ini, pantas aja Nabi Yunus ditelan ikan. Saya tanya kepada tukang perahunya, ini besar sekali. Oh, ini yang kecil ini, Pak. Ada yang lebih besar lagi, ada yang panjang badannya itu sampai 20 meter. Berarti mulutnya lebih besar dari ini. Subhanallah, kita ingat Nabi Yunus. Nabi Yunus ditelan ikan 3 hari 3 malam. Menurut logika manusia pasti mati. Sampai Allah berfirman, seandainya Yunus tidak bertasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun,
dia akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi karena dia membaca doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bersama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surat Al-Anbiya 87. Karena Nabi membaca ini langsung diselamatkan oleh Allah, dan Allah berjanji, wa kadzalika nunjil mu'minin, siapapun orang mukmin yang membaca dengan doa ini seluruh permasalahannya, problemnya akan dibebaskan dan diberikan kemudahan oleh Allah, cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Surat Al-Anbiya. Ini yang dua. Yang ketiga, yang terakhir tadi, tolong sedekah. Jika sedekah setelah kita tahajud, doa Nabi Yunus sedekah, subhanallah, apapun cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ada ibu-ibu dari Cirebon kepingin haji sudah lama, untuk menyekolahkan anaknya, membiayai anaknya, belum sempat haji sampai usianya 60 tahun. Nabung uang, tapi ternyata uangnya tidak bisa ngumpul. Kemudian pada satu hari, dia niat ingin ngambil uang di bank. Bilang sama mbaknya, Mbak, nanti kalau ada tamu beritahu saya sedang keluar, nanti mampir ke panti asuhan. Ngambil uang 1 juta. Kemudian diambil 1 juta, dibawa ke panti asuhan, diberikan pada anak-anak yatim, subhanallah. Jam 11 anaknya datang dari Cirebon. Assalamualaikum, salam. Mbak, ada ibu. Udah berangkat tadi jam 9. Katanya ke bank, mampir ke panti asuhan. Jam berapa pulang? Saya tidak tahu. Ditunggu sampai jam 11 gak datang, anaknya pulang. Tolong Mbak, saya nitip surat ini ya sama amplop nih. Ternyata jamaah sekalian, amplop dan suratnya dititipin sama Mbak yang di rumah, ibunya datang. Ibu, ini ada titipan dari putranya ibu. Dilihat ternyata ibunya ketika buka langsung sujud syukur. Baru dibuka sujud syukur. Sudah kepingin haji sudah lama, sampai usia 60 tahun. Belum bisa haji karena uangnya ngumpul. Ternyata pada hari itu anaknya membawa uang di amplop 50 juta. Sehingga tahun itu dulu tidak seperti sekarang, langsung bisa berangkat haji. Gara-gara dia sedekah, langsung bisa berangkat haji. Ada ustadz kita di Bukit Duri. Dia ingin pergi haji. Bilang sama istrinya, Umi, ada uang nggak? Saya ada sedikit tabungan nih. Ya, ada berapa? Ada 5 juta. Kasih saya. Nyari masjid di Jakarta. Mana ada masjid yang kira-kira pembangunannya itu agak lambat. Jam 10 dia masuk masjid, nggak ada orang sama sekali. Ada kotaknya, ya Allah izinkan saya bisa pergi ke Mekah tahun ini. Subhanallah, uang 5 juta ditaruh di kotak. Ternyata tahun itu bisa pergi haji. Oleh karena itu, siapapun di antara kita, kalau ingin sukses, kuncinya adalah sedekah. Tapi diawali dengan tahajud, doa Nabi Yunus, sedekah. Sekali lagi, siapapun ingin punya cita-cita, apapun cita-citanya, saya doakan mudah-mudahan alhamdulillah yang tinggal di sini nanti punya rumah lagi. Amin amin insyaallah ya. Punya rumah lagi. Putranya berapa? 3. Saya doakan mempunyai rumah 4. Subhanallah. Amin amin ya. Masing-masing anak dikasih rumah 1 tuh. Masya Allah. Mudah-mudahan ya semuanya ini. Mudah-mudahan setiap anak kita bisa sediain 1 rumah. Amin amin. Caranya bagaimana? Tolong kita tahajud. Doa Nabi Yunus sedekah. Bahkan ada ayat ini, surat At-Tolak ayat 7. Surat At-Tolak ayat 7. Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang rizkinya enggak cukup, mau bangun rumah uangnya enggak cukup, mau beli motor uangnya enggak cukup, mau mudik uangnya enggak cukup, mau beli mobil uangnya enggak cukup, mau apa enggak cukup, tolong jangan hutang. Saya ulangi lagi.
Wa man qudira alaihi rizquhu, ingin pergi ke Mekah uangnya enggak cukup. Ingin bangun rumahnya uang enggak cukup. Tolong jangan hutang. Terus apa? Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang rezekinya enggak cukup, falyumfik, hendaknya dia infak. Bukan hutang, infak. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra, yang susah menjadi mudah. Yang susah menjadi mudah. Oleh karena itu, pada hari ini alhamdulillah agar kita meraih keberkahan bersama dengan Al-Quran pada bulan Ramadan, tadi saya sampaikan ada 5 hal. Saya ulangi, yang pertama, tolong kita mempunyai qalbin salih. Nanti pulang saling memaafkan antara keluarga dengan keluarga, dengan teman sama teman. Yang kedua, tolong kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ramadan, ya, berbakti kepada orang tua. 3, semuanya ahlul Quran. 4, mudah-mudahan kita menjadi ahlul ibadah. Terutama tarawih, jangan ada yang ketinggalan. Kemudian mudah-mudahan nanti di akhir bisa itikaf. Di sini sudah cocok sekali untuk itikaf. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa itikaf di Mekah. Amin, amin, subhanallah. Bisa itikaf di Madinah. Boleh nggak saya bertanya ini? Milih mana Bapak Ibu, kita iktikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Kalau Masjidil Haram sekali sholat, ya, pahalanya 100.000 kali lipat. Ada Ka'bahnya, ada makam Ibrahim, ada Hijr Ismail. Milih mana kita? Kalau di Medina, sholat sekali pahalanya 1.000 kali lipat. Di Mekah 100.000, di Medina 1.000. Coba sekarang nih, bertanya ini, enak mana kita, maunya iktikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Coba semuanya, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Masjidil Haram, karena pahalanya lebih banyak. Pertanyaannya, di Mekah ada Ka'bah, ada Hijr Ismail, ada makam Ibrahim. Di Medina ada Rasulullah. Ada Rasulullah, dan Rasulullah itikafnya di Medina. Ayo pilih mana nih, pilih mana? Kita pilih kedua-duanya. Amin, subhanallah. Kita pilih kedua-duanya. Makhluk yang paling mulia nomor 1 itu Rasulullah, bukan Ka'bah. Bukan Ka'bah, Rasulullah. Jawabannya bagaimana? Kita pilih Mekah atau Medina? Milih kedua-duanya. Amin, ya, milih kedua-duanya. Sehingga mudah-mudahan tahun ini bisa itikaf di Masjidil Haram, tahun depan di Masjid Nabawi. Amin. Tahun ketiga di Palestina. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum kita doa, saya ulangi lagi supaya oleh-oleh pulangnya kita masih ingat. Agar kita mendapatkan keberkahan Ramadan bersama Al-Quran, tolong yang pertama mempunyai hati yang cinta damai, yang diistilahkan dengan qalbin salim. 2, tolong berbakti kepada kedua orang tua kita, birrul walidain. 3, semuanya menjadi ahlul Quran. 4, menjadi ahlul ibadah. Yang kelima, ahlus shadaqah. Kemudian tadi saya tambah, siapa yang cita-citanya ingin berhasil, ada 3 qiyam. Tahajud, doa Nabi Yunus, shadaqah. Inilah barangkali oleh-oleh yang perlu kita bawa pulang. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kelihatannya kita langsung berdoa. Begitu akhir ini. Waktunya sudah kurang 6 menit lagi, sudah boleh sholat syuruk. Man shallal fajra fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah seperti ini tadi. Sumaya duduk seperti sekarang ini, kita pengajian.
atau baca Quran atau maksurat hatta tatalu asyamsu sehingga terbit matahari. Terbitnya adalah jam 5.55 itu terbit, belum boleh sholat. Ditambah 10 menit berarti jam 6.05 sudah boleh. Sekarang berarti kurang 1 menit lagi. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini kita diberikan sehat walafiat, selama Ramadan semuanya diberikan sehat walafiat, kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan, dan keluarga kita semuanya diberikan keberkahan. Yang kurang sehat mudah-mudahan diberikan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segera kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan tahun ini pun bisa melaksanakan ibadah haji dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya karim, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semuanya ingat ibunya, semuanya ingat ayahnya. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tolong semuanya melihat Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.